Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mulai memahami tafsir dari awal-awal juz 28 yang ayat surat awal dari ayat dari juz 28 ini adalah surat Al-Mujadalah. Oke, kita masuk di tafsir ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad sami'allahu qawlal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ilallah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Artinya, sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang memajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya dan mengadukan halnya kepada Allah, dan Allah mendengar soal jawab atau tanya jawab antar kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Baik, wanita yang mengadu kepada Nabi ini bernama Khawlah binti Tha'labah, dan suaminya bernama Aus bin As-Samit, saudaranya Ubadah bin As-Samit radhiyallahu ta'ala an. Suatu hari di zaman kekhilafahan Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika beliau menjadi seorang Amirul Mukminin, di saat beliau sedang lewat bersama orang-orang di mana beliau menunggangi keledainya, tiba-tiba beliau diberhentikan oleh seorang wanita tua dengan waktu yang lama, dan wanita tua tersebut lalu menasihati. Kemudian wanita tua tersebut mengatakan, "Wahai Umar, dahulu engkau dipanggil Umair, Umar yang kecil. Lalu engkau dipanggil Umar ketika dewasa, dan sekarang engkau dipanggil dengan sebutan Amirul Mukminin. Maka bertakwalah engkau, hai Umar, sesungguhnya barang siapa yang yakin akan kematian, maka dia akan khawatir akan luput dari kesempatan yang baik. Dan barang siapa yang yakin dengan hisab, maka dia takut dengan azab." Dan pada saat itu Umar tetap berhenti mendengar nasihat wanita tersebut. Kemudian orang-orang heran dengan perbuatan Umar. Kemudian bertanya kepada Umar, "Wahai Amirul Mukminin, apakah engkau berdiri lama menunggu wanita tua ini?" Kemudian Umar menjawab, "Demi Allah, seandainya wanita ini menghentikan aku dari pagi sampai malam, aku akan tetap berhenti bersamanya kecuali hanya untuk sholat 5 waktu." "Apakah kalian tahu siapa wanita ini?" tanya Umar. "Dia adalah Khawlah binti Tha'labah. Allah telah mendengar ucapannya dari atas langit ketujuh. Apakah Allah mendengar perkataannya sementara Umar tidak mau mendengar perkataannya?" Maka yang pertama dalam ayat ini menjelaskan bahwa Khawlah binti Tha'labah itu mempunyai masalah dengan suami karena suaminya telah menzihar. Nah, dalam riwayat yang lain dari Aisyah radhiyallahu an, dia berkata, Maha Agung Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pendengarannya meliputi segala sesuatu, sungguh aku mendengar perkataan Khawlah binti Tha'labah, dan sebagian pembicaraannya aku tidak mendengar. Kemudian dia sedang mengadukan suaminya kepada Rasulullah SAW seraya berkata, "Wahai Rasulullah," kata Khawlah, "suamiku telah menghabiskan masa mudaku. Artinya aku sekarang sudah tua
Dan aku telah mengeluarkan isi perutku untuknya, maksudnya melahirkan banyak anak ya. Hingga ketika aku sudah tua dan aku tidak bisa melahirkan anak lagi untuknya, dan dia melakukan zihar kepadaku ya. Jadi apa itu zihar? Apa itu zihar? Zihar itu adalah perkataan suami kepada istri, sesungguhnya engkau wahai istriku seperti punggung ibuku, dengan niat tidak ingin menggauli istrinya lagi. Itu arti zihar ya, menurut tafsir Qurtubi. Kemudian setelah menyampaikan itu, ya Allah sesungguhnya aku mengadukan kepadamu. Khawlah terus menerus demikian hingga Jibril turun membawa ayat-ayat tersebut. Di antara ayatnya ya ayat pertama tadi ya, qad sami Allahu qaula lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Dalam lafaz yang lain Aisyah berkata, sungguh segala puji bagi Allah yang pendengarannya meliputi segala suara. Sungguh telah datang seorang wanita yang mengadu kepada Nabi, mengajaknya bicara, sedangkan aku saat itu berada di ujung rumah, tidak dapat mendengar apa yang ia katakan. Maka Allah menurunkan ayat, qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha. Ya. Jadi hingga akhir ayat ya. Di Aisyah yang berada di di dalam rumah tidak dapat mendengar perkataan wanita tersebut, sedangkan Allah yang berada jauh di atas langit ketujuh dapat mendengar keluhan wanita tersebut. Nah, disebutkan dalam sebagian riwayat dari Ibnu Abbas yang menyatakan sebab mengapa Aus menzihar Khawlah, bahwasanya dia memiliki tubuh yang indah. Kemudian suaminya melihatnya dalam keadaan sujud dan dia tertarik gitu ya. Ketika Khawlah selesai dari salatnya, maka dia ingin menggauli, namun istrinya menolak. Sementara suaminya adalah seorang laki-laki yang lamam ya. Apa itu lamam? Lamam itu kita lihat keterangannya ya. Ada dua pendapat ya. Arti lamam yang pertama adalah gairah yang berlebihan. Yang kedua adalah gangguan pikiran yang mengakibatkan emosinya menjadi tidak terkontrol. Oke. Nah, sehingga kumatlah penyakit lamamnya, maka dia berkata, engkau seperti punggung ibuku. Nah, dahulu di zaman jahiliyah zihar ini termasuk dengan talak. Maka Khawlah bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau menjawab, engkau haram baginya. Khawlah pun berkata, demi Allah dia tidak menyebutkan talak. Pada riwayat ini Nabi tidak bisa memberikan keputusan karena Nabi hanya menjawab, harumti alaihi, engkau haram baginya. Beliau tidak memberikan jawaban bagaimana hukumnya, apakah dia telah ditalak atau tidak. Dalam riwayat yang lain, dan sesungguhnya aku memiliki anak-anak yang masih kecil. Jika aku membiarkan mereka bersama suamiku, maka mereka akan terlantar. Dan jika aku yang mengurusi mereka, maka mereka akan lapar. Kemudian wanita tersebut mempertanyakan bagaimana nasibnya. Dan Rasulullah SAW tidak bisa menjawab. Lalu dia mengeluhkan hal tersebut kepada Allah Ta'ala. Ia berkata, aku mengadu kepada Allah tentang kesulitan diriku, tentang kesendirianku, tentang perpisahanku dengan suamiku, padahal dia adalah sepupuku. Aku telah melahirkan banyak anak untuk suamiku, hingga turun ayat kepada beliau. Dalam riwayat, lalu Rasulullah SAW bersabda, tidak ada sesuatu pun yang diwahyukan kepadaku dalam masalah ini. Lalu Khawlah ini kemudian menjawab ya, wahai Rasulullah, telah diwahyukan kepadamu segala sesuatu, maka apakah tidak turun wahyu kepadamu tentang perkara ini, katanya ya. Lalu Rasul menjawab, inilah yang bisa aku katakan.
Dia pun berkata, aku mengeluhkan perkaraku kepada Allah bukan kepada Rasulnya. Jadi ini adalah asbabun nuzul ya, kisah tentang sebab turunnya surat Al-Mujadalah, yaitu kisah Khawlah binti Tha'labah yang dizihar suaminya Aus bin Samit. Nah, selanjutnya apa itu zihar ya? Ini masuk ke ranah fikih ya. Hukum zihar itu, maka az-zihar diambil dari kata az-zuhru yang artinya punggung. Nah, menurut para ulama yang dimaksud di sini adalah al-batnu, yaitu perut. Maksudnya lelaki ketika menggauli istri maka ia berada di atas perut istrinya. Maka zihar itu terbagi dua. Yang pertama zihar yang dikatakan kepada budak, maka ini mubah ya, boleh dan tidak dianggap zihar. Yang kedua zihar yang dikatakan oleh suami kepada istri. Nah ini terbagi menjadi 3 macam. Jika disamakan dengan ibu, misalnya engkau wahai istriku seperti punggung ibuku, maka ulama sepakat ini adalah zihar. Ya, jadi ini kasus yang pertama nih. Ya, ini saya tandai ya. Ini sepakat adalah zihar ya. Yang kedua disamakan dengan mahram selain ibu, seperti katakanlah punggung saudariku. Nah, dan kita ketahui bahwa seorang laki-laki itu dilarang untuk menikahi saudarinya. Maka ada khilaf. Ada khilaf dalam masalah ini. Mayoritas ulama mengatakan bahwa ini dianggap zihar. Adapun sebagian ulama yang lain seperti madhab Syafi'i mengatakan tidak dianggap zihar, karena Imam Syafi'i berpendapat bahwa zihar hanya berlaku dalam penyamaan dengan ibu saja. Nah, adapun mayoritas ulama berpendapat jatuhnya zihar karena zihar intinya adalah tashbih al-muhalal bil muharram, itu menyamakan yang halal untuk digauli dengan yang haram untuk digauli. Dan yang ketiga adalah jika disamakan dengan wanita ajnabiyah, yaitu seperti engkau wahai istriku seperti punggung fulanah, misalnya istri orang lain ya. Dia menyamakan istrinya dengan wanita yang haram untuk digauli. Maka dalam masalah ini juga terdapat khilaf, dan di sini penulis lebih condong merujihkan bahwa ini tidak termasuk zihar. Wallahu ta'ala alam bissawab. Dan lafaz zihar itu terdapat 2 pembagian lafal yang berkaitan dengan lafal zihar. Yang pertama adalah lafal sharih, tegas ya. Yang kedua adalah lafal kinayah atau tidak tegas. Sama seperti lafal talak, itu ada yang tegas, ada yang tidak tegas ya. Contoh kalau seandainya ada laki-laki bilang kamu saya cerai, maka ini adalah lafal yang tegas dan jatuh cerainya ya. Tapi ada juga yang tidak tegas, misalnya kita pisah saja, maka ini tidak jelas ya. Atau pulang saja ke rumah orang tua, itu juga bagaimana hukumnya, apakah jatuh talak atau tidak, ini tergantung niat. Kalau niatnya niat berbicara seperti itu dengan niat menceraikan, maka itu jatuh. Tapi kalau hanya niat menakut-nakuti saja, maka tidak jatuh cerai. Nah, lafal zihar pun demikian. Di antara lafal sorehnya adalah anti alayya kadhahri ummi, engkau wahai istriku seperti punggung ibuku ya. Yang kedua, atau engkau wahai istriku seperti kepala ibuku. Dan dalam masalah ini terdapat khilaf ya. Mayoritas ulama mengatakan ini adalah lafaz yang tegas dan jatuh zihar. Adapun Imam Syafi'i menganggap zihar tidak jatuh dengan lafaz ini. Jadi Imam Syafi'i mengatakan kalau bukan punggung ibuku seperti kepala ibuku, ini belum termasuk zihar ya. Oke, yang kedua adalah lafal yang tidak tegas seperti engkau di sisiku seperti ibuku, maka para ulama mengatakan hal ini kembali kepada niatnya. Oke. Ada beberapa pertanyaan ya. Yang pertanyaan pertama, bagaimana jika yang menzihar ini adalah istri, seperti ucapan seorang istri kepada suaminya, kamu seperti punggung ayahku, maka bagaimana hukumnya?
Para ulama menjawab bahwa ziharnya itu tidak jatuh, namun dia harus membayar kafaroh sumpah, karena zihar hanya boleh dilakukan oleh pihak suami. Ya, seperti firman Allah Ta'ala, alladzina yudhahiruna minkum min nisaihim, itu ayat selanjutnya ya, orang-orang yang menjihar istri-istrinya dari kalian. Yang pertanyaan kedua adalah bagaimana hukum memanggil istri dengan panggilan Dek, Umi, atau yang lainnya. Apakah itu termasuk jihar atau tidak? Maka kalau kita perhatikan khilaf para ulama, sangat jelas ini bukanlah jihar. Walaupun sebagian ulama, di antaranya ulama Hanabilah, mengatakan hukumnya makruh. Di antaranya adalah dikatakan oleh Syekh Sa'di dalam tafsirnya, makruh memanggil seorang istri dengan panggilan ukhti atau umi, karena ini hampir mirip dengan zihar. Namun kita perhatikan bahwa zihar ini adalah satu lapas istilah yang ma'ruf yang dilakukan oleh orang jahiliyah. Karena pada zaman dahulu ketika mengucapkan engkau wahai istriku seperti punggung ibuku, maka hukumnya itu cerai ya, zaman dahulu ya. Namun dalam Islam diubah hukumnya, bukan cerai tapi hukumnya menjadi zihar. Yang itu tuh ada aturan sendiri ya. Jadi dia tidak boleh menggauli istrinya sampai dia membayar kafaroh dari zihar itu, yaitu apa? Membebaskan budak, atau berpuasa 2 bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 fakir miskin. Oleh karenanya panggilan istri kepada suami dengan panggilan mas itu bukanlah zihar, karena ini adalah lafal yang mengandung beberapa kemungkinan, bisa berarti suami atau kakak. Begitu juga panggilan seorang suami kepada istri dengan panggilan umi, ini ada beberapa kemungkinan ya. Bisa jadi karena yang dimaksud umi itu adalah umi dari anak-anak. Namun jika ingin keluar dari khilaf, maka panggil saja dengan panggilan sayang, cinta, atau yang lain gitu. Maka dalam ayat ini Allah menyebutkan terakhir itu ya, sifat mendengar, qad sami'a, qad sami Allah, sungguh Allah telah mendengar. Maka selesai pendengaran Allah, qad sami Allah, sungguh Allah telah mendengar, maka selesai, telah berlalu pendengaran Allah. Kapan Allah mendengar? Yaitu tatkala wanita tersebut mengeluh kepada Nabi SAW. Dia berkata, ilallahi ashku la ila rasulih, aku mengeluhkan perkara kepada Allah, bukan kepada Rasulnya. Maka ketika dia mengatakan ini, Allah mendengar menggunakan fi'il madi yang menunjukkan bahwa dia telah berlalu ya, Allah telah mendengar. Tapi ketika sedang mereka membicarakan, Allah berfirman, jadi terhadap yang sedang mereka bicarakan, Allah berfirman, wallahu yasma'u tahaurakuma, sesungguhnya Allah sedang mendengar diskusi kalian. Antara apa? Antara Khawlah binti Sa'labah dengan Rasulullah SAW. Jadi ketika mereka sedang bicara saat itu, maka Allah sedang mendengar. Jadi ada pendengaran yang sudah Allah dengar dan pendengaran yang sedang Allah dengar. Ini semua menunjukkan sifat pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak kita dapati di buku-buku tafsir ya. Ketika mereka menafsirkan pendengaran Allah, maka mereka tidak menetapkan sifat mendengar. Jadi mereka mentakwilkan sifat mendengar dengan ilmu. Mereka tidak mau menetapkan sifat mendengar. Memang benar secara zahir mereka mengatakan bahwa Allah memiliki sifat mendengar, namun sifat mendengar tersebut mereka takwilkan dengan makna ilmu, yakni ilmu tentang perkara-perkara yang terdengar ya. Jadi itu yang agak keliru ya. Mentakwil sifat mendengar dengan ilmu adalah takwil yang batil ya, karena semua orang tahu bahwasanya ilmu bukanlah mendengar. Sebagai contoh, seorang tuli bisa melihat seorang bicara atau melihat sebuah gentong yang dipukul keras, namun dia tidak mendengar suara pembicaraan dan suara bunyi gentong. Sebagaimana kita juga mengilmui bahwasanya para jin berbicara di antara mereka, malaikat berbicara di antara mereka, namun kita tidak bisa mendengar suara tersebut. Maka ini agak panjang ya, tapi mudah-mudahan kita bisa bahas di sesi yang lain ya, agar tidak terlalu panjang tafsir dari
Ayat pertama surat Al-Mujadalah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain.